Nah, ini udah ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari Krisa Wahyu Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisa Wahyu Kurniawan dari Angkatan 19. Izin bertanya kepada Mas Imron. Ini pertanyaan untuk Mas Imron. Apakah di Konken University ini tersedia beasiswa penuh? Dan dari pihak apa saja yang menyediakan beasiswa? Lalu jika dibandingkan dengan universitas lain yang ada di Asia seperti NTU, NUS, Today, TTH, KAIS, atau Waseda, Konken, university ini kelebihannya apa saja sih Mas? Terima kasih. Gimana Mas Imron? Mau langsung dijawab? Boleh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krisa ya. Oke. Jadi saya jelaskan saja apakah beasiswa di Konken ini beasiswa penuh ya. Saya nggak tahu definisi penuh menurut Krisa seperti apa, tapi saya ingin menjelaskan apa yang saya dapatkan gitu ya. Jadi dulu di awal saya terima beasiswa di Konken ini, beliau dari emailnya itu dijelaskan bahwa kita mendapatkan yang pertama, kita dapat tiket 2 kali. Jadi ke Konkennya sekali, kemudian balik ke Indonesia sekali. Itu pertama kita dapat tiket. Kemudian yang kedua, beasiswa di kampus itu kita nggak bayar lagi kita nggak bayar lagi perkuliahan. Jadi yang ngurus tentang SPP dan sebagainya itu pihak kampus gitu. Kita nggak ngurus itu gitu. Kemudian kita dapat uang penelitian. Jadi kita dapat uang penelitian, kita udah nggak mikir biaya sama sekali. Jadi tentang akademik udah beres, kita nggak akan bayar apapun itu, kita nggak akan bayar gitu kalau di akademik. Kemudian untuk biaya hidup. Nah, biaya hidup ini kita dapat 8.000 baht. Nah, itu sekitar berapa itu kalau dirupiahkan, sekitar 3,5 juta atau berapa gitu. Cukup lah, karena kehidupan di Konken itu saya bandingkan itu mirip kayak di Jogja. Jadi murah gitu. Tidak mahal, masih bisa nabung lah gitu. Jadi itu tentang berapa yang saya dapatkan gitu dari pihak university. Kemudian kalau mau nambah beasiswa lagi di sini itu di kampus ini, kita juga bisa ke luar negeri. Misalnya mau penelitian di kampus mana lagi, itu juga di sini disediakan beasiswa khusus lagi. Jadi ada kalau kita mau apply lagi, kita bisa apply lagi ke misalnya ke Amerika atau ke Jepang dan sebagainya. Gitu. Dan kalau mau conference itu juga kita bisa ngajuin. Jadi di sini itu ada kewajiban kita harus publish minimal 1 jurnal gitu. Nah, untuk bisa publish 1 jurnal itu kan banyak cara. Salah satunya bisa ikut conference, kemudian setelah conference kita bisa publish gitu. Singkatnya seperti itu. Untuk biaya yang kita dapatkan kalau keterima beasiswa di Konken. Intinya cukup gitu. Cukup untuk biayanya, masalah biaya. Nah, kalau dibandingin dengan universitas yang lain, tentunya saya nggak tahu ya seperti apa universitas yang lain. Tapi yang saya tahu di Konken itu kalau khusus untuk yang teknik kimia, ya bisa dibilang lumayan bagus gitu. Kalau dari fasilitas kampusnya udah dibilang cukup ya, analisis untuk instrumen analisis ini banyak banget gitu. Kalau saya bandingkan dengan kampus yang lain yang pernah saya ketahui gitu. Jadi misalnya di jurusan ini di jurusan teknik kimia nggak ada analisisnya, itu di jurusannya alat misalnya untuk analis XRD misalnya atau SEM atau yang lainnya, itu di fakultas yang lain ada gitu. Jadi kita bisa ke fakultas yang lain untuk minjam gitu, untuk fasilitas. Kemudian menariknya, jadi di Konken itu sangat luas sekali, bisa dibilang dari UAD kampus 4 sampai UAD kampus 3 kayaknya terlalu jauh ya, kayak
Pokoknya luas ya. Jadi kita ke kampus itu pakai bis ya. Bis kayak Trans Jogja gitu. Kayak UGM, mirip lah kayak UGM besar ya. Kayaknya lebih besar atau gimana. Nggak tahu ya. Tapi kita ke kampus itu pakai bus gitu. Jadi ada bus gratisnya gitu. Itu dari sisi fasilitas. Ya, mungkin bisa sebagai gambaran saja seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih.